Kisah Nabi Harun alaihissalam. Saudara kandung Nabi Musa alaihissalam, sangat fasih berbicara, pendamping yang setia Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha. Usia 123 tahun. Periode sejarah 1531 sampai 1408 sebelum Masehi. Tempat diutus Sinai di Mesir. Tempat wafat Gunung Nebu, Bukit Nabu di Yordania sekarang. Sebutan kaumnya Bani Israel dan Fir'aun, gelar Raja Mesir. Dalam Al-Quran namanya disebutkan sebanyak 20 kali. Nabi Harun adalah Nabi ke-15 dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Harun berusia 4 tahun lebih tua dari Nabi Musa setelah kakak perempuannya yang menjaga Nabi Musa ketika kecil yang dihanyutkan di sungai Nil. Nabi Harun diangkat menjadi nabi untuk mendampingi Nabi Musa atas permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Musa kurang lancar berbicara, pelok, akibat memakan bara api ketika hendak dibunuh Fir'aun. Sedangkan Harun sangat fasih berbicara dan berdakwah untuk mendampingi Nabi Musa. Mereka berdua merupakan dui tunggal. Nabi Musa memiliki kepemimpinan yang kuat, sedangkan Nabi Harun sangat fasih berbicara, menjadi juru bicara Nabi Musa. Hal itu merupakan mukjizat Nabi Harun. Kata-katanya runut dan jelas. Kemampuannya dalam berdebat bisa diandalkan. Kelebihan ini sangat dibutuhkan dalam berdakwah, namun dia kurang berbakat dalam memimpin. Surah 28 Al-Qasas ayat 33-34. Musa berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, kaum Fir'aun, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan lagi, saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku." Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar. Maka mereka tidak dapat mencapaimu. Berangkatlah kamu berdua dengan membawa mujizat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang menang." Nabi Harun mendampingi Nabi Musa berdakwah di Mesir. Nabi Harun menemani Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Mereka mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan Taurat, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Musa, Bani Israel. Namun Fir'aun murka dan mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun. Keduanya berperintah untuk meninggalkan Mesir. Fir'aun dan pasukannya mengejar rombongan Nabi Musa. Nabi Harun tetap setia mendampingi langkah mereka dan rombongan terhenti karena adanya Laut Merah. Nabi Harun meyakini Bani Israel yang mulai gelisah atas kehendak Allah. Laut terbelah dan membentuk jalanan. Nabi Musa dan Nabi Harun memerintahkan kaumnya menyeberang. Nabi Harun menggantikan Nabi Musa memimpin Bani Israel 40 malam. Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun untuk menggantikannya sementara Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa bermunajat selama 30 malam dan ditambah 10 malam lagi sehingga genaplah 40 malam. Nabi Harun menggantikan Nabi Musa selama 40 malam menjadi pemimpin Bani Israel selama Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan akan bermunajat selama 30 malam. Namun 10 malam berikutnya belum juga selesai sehingga Bani Israel kecewa dan menjadikan kesempatan oleh Samiri untuk mengajak Bani Israel membuat patung anak sapi sebagai sesembahannya. Sejak Nabi Musa berangkat ke Gunung Tur untuk bermunajat, iblis yang berbentuk Samiri mengajak Bani Israel untuk membuat berhala patung anak sapi. Mereka mengumpulkan emas dan perhiasan lainnya sehingga terbentuklah berhala patung anak sapi yang dapat berbicara. Samiri adalah ahli sihir kerajaan Fir'aun. Dia mengatakan Nabi Musa telah tersesat dan mengajak Bani Israel mencari Tuhan lain. Bani Israel lalu menyembah patung berbentuk anak sapi yang dibuat Samiri. Patung anak sapi bisa melenguh seperti sapi hidup. Kesesatan Bani Israel membuat Harun cemas.
dia harus meluruskan mereka. Namun kaum Bani Israel tetap tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Harun. Melihat Bani Israel menyembah berhala patung anak sapi, marahlah Nabi Musa dan bersedih hati. Nabi Musa melempar luh-luh Taurat ke patung anak sapi, lalu mendatangi Nabi Harun sambil menjambak rambut Harun ke arahnya dan berkata, "Aku sudah mempercayakan Bani Israel kepadamu untuk dijaga. Mengapa kamu membiarkan mereka membuat berhala patung anak sapi?" Nabi Harun menjawab, "Aku sudah melarang mereka, tapi mereka tidak mau mentaatiku. Mereka berkata, kami benarkan, tapi kami tidak mau mentaati. Mereka menganggap aku lemah, malah jika aku melarangnya, mereka akan membunuhku. Janganlah membuat musuh itu senang dengan pertengkaran ini." Surat 7 Al-A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Rabb-nya 40 malam. Dan berkatalah Musa kepada saudaranya Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Surat 7 Al-A'raf ayat 150. Tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan. Sesudah kepergianku, apakah kamu hendak mendahului janji Rabb-mu?" Dan Musa melemparkan luh-luh Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah, dan hampir-hampir mereka mau membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh itu gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Bani Israel diperintahkan memasuki tanah suci Baitul Maqdis, namun Bani Israel menolak. Surat 5 Al-Maidah ayat 25-26. Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Allah berfirman, "Jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu." Tak lama setelah Nabi Harun sakit dan wafat dalam usia 123 tahun, 1531 sampai 1408 sebelum Masehi, di Bukit Haur, Jabal Nebu Harun, bukit kembar yang terletak di bagian timur dari lembah Yordania Arab. Makam Harun berupa sebuah masjid berkubah putih di atas bukit. Nabi Musa pun berduka. Tahun kemudian Nabi Musa wafat dalam usia 120 tahun, 1527 sampai 1407 sebelum Masehi, dimakamkan di Gunung Nebu, Bukit Nabu di Yordania sekarang. Demikian kisah Nabi Harun sebagai pendamping setia Nabi Musa yang sangat fasih dalam berdakwah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.